Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 27 menceritakan tentang perjalanan Paulus menuju kota Roma sebagai tahanan. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 15, di dalam perjalanannya itu, kapal yang membawa Paulus dan para tahanan lainnya dihantam badai di laut, sehingga terkandas karena diterjang badai yang sangat dahsyat dan mereka tidak dapat melawan angin dan gelombang. Jelas saja semua orang yang ada di kapal itu khawatir saat kapal itu diombang-ambingkan oleh angin yang begitu dahsyat. Tetapi kuasa penyertaan Tuhan benar-benar nyata bagi semua yang ada di kapal itu. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya, sebelum terjadi badai yang sangat hebat itu, Paulus sudah memperingatkan kepada mereka supaya jangan melakukan pelayaran itu. Tetapi itulah sifat manusia, merasa mampu untuk melewati semuanya, padahal dia tidak sanggup. Dia tetap bertahan dengan keras kepalanya. Walaupun demikian, Tuhan melalui Paulus dalam mimpinya telah menyatakan betapa sebenarnya Tuhan tidak menginginkan umatnya celaka. Tuhan tetap memelihara umatnya. Tuhan tetap mempunyai niat untuk menyelamatkan umatnya dari segala macam mara bahaya. Bahkan yang paling amat penting, Tuhan tidak menginginkan umatnya binasa. Sehingga dari sosok seorang Paulus yang mempunyai peran sebagai seorang Rasul Kristus, dapatlah kita lihat bahwa dia mempunyai peranan dalam menyampaikan kasih penyertaan Tuhan itu semua orang yang merasa risau dan gundah karena kapal mereka yang terkandas itu. Dengan kata lain, Tuhan menolong mereka semua yang merupakan penumpang melalui Paulus. Kehadiran Paulus menjadi berkat bagi sekelilingnya yang sedang merasa gundah. Pada masa kini, kehidupan yang kita hadapi kadangkala seperti tinggal dalam sebuah kapal yang mengalami ayunan yang sangat dahsyat. Sehingga kerap kali kita merasa kepribadian kita sebagai manusia akan dapat mengatasi ayunan dari kapal kehidupan kita. Tetapi semuanya itu pada dasarnya adalah karena kasih karunia Allah, kita mampu melewati semua gelombang kehidupan kita. Bisa saja, secara tidak sadar, orang yang di sekitar kita sebagai perantaraan Tuhan untuk menyatakan penyertaannya kepada kita umatnya. Sama halnya seperti Paulus yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Sebaliknya, kita yang mendengar firman ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada sekeliling kita. Pada saat orang lain sedang berada dalam perasaan gundah gulana karena sedang menghadapi dan merasakan gelombang kehidupan yang begitu dahsyat, kita yang hidup pada masa kini diutus Tuhan untuk mampu menjadi Paulus-Paulus masa kini yang bisa menjadi perpanjangan tangannya. Dengan apa kita bisa menjadi Paulus-Paulus masa kini? Tentunya kita haruslah menghadirkan damai sejahtera kepada sekeliling kita. Karena misi Allah melalui anaknya Yesus Kristus adalah untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, bila kita merasa bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus mampu menghadirkan damai sejahtera Allah agar nyata karya penyelamatan Tuhan kepada umatnya melalui hambanya. Damai sejahtera Allah adalah tanda penyertaannya kepada umatnya. Jadi tidaklah mungkin seorang mampu mengatakan bahwa Allah tidak mau tahu dengan gelombang hidupnya. Tidak mungkin orang percaya mampu mengatakan bahwa Allah telah meninggalkannya.
Kita harus tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat mempercayai Tuhan dalam situasi sulit dan tidak pasti seperti yang dialami oleh Paulus dan para tahanan lainnya. Kita harus mampu membawa damai sebagai tanda perpanjangan tangan Tuhan. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Tuhan yang walaupun menghadapi situasi sulit. Paulus mampu menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah ruang lingkup kehidupan kita, dimanapun kita berada. Allah menguatkan kita sehingga mampu menjadi pelaku firman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah lah yang menguatkan kita untuk menjalankan firman-Nya. Allah selalu menyertai kita di setiap hidup dan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus siap memberitakan karya penyelamatan Allah kepada semua orang, bahkan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun, seperti yang dialami oleh Paulus. Dia menjadi perpanjangan tangan Allah kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Melalui Paulus, Engkau dapat menghadirkan damai sejahtera bagi orang di sekitarnya. Demikian juga kami sebagai orang yang percaya dalam menjalani kehidupan, aktivitas kami satu hari ini. Pakailah kami sebagai alat damai sejahtera-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami, Tuhanlah yang tetap menyertai memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.